Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, jumpa lagi pada bab sistem reproduksi pada manusia. Dengan materi, struktur, dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar kita mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Pada sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Pada pertemuan ini kita hanya akan membahas organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari 1. Organ reproduksi luar, 2. Organ reproduksi dalam. Selanjutnya, mari kita kenali nama organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya melalui gambar berikut ini. 1. Penis. Penis merupakan organ reproduksi luar sebagai saluran kencing atau urin sekaligus sebagai saluran sperma. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup, di mana kulup inilah yang dipotong saat dikhitan. Nah, Ananda sekalian, coba kamu cari melalui studi pustaka atau internet apa sih manfaat berkhitan? Berikutnya, skrotum. Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, testis. Bagian yang bentuknya bulat telur tersimpan dalam skrotum berjumlah sepasang, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis. Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kira-kira 4 cm berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya, vesicula seminalis. Terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, yaitu fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Apa fungsi zat tersebut? Bisa kamu lihat di buku literasi kelas 9 atau buku lain yang relevan. Berikutnya ada kelenjar Koper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya, saluran uretra. Saluran yang terdapat dalam penis ini merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Materi berikutnya adalah gametogenesis, yaitu proses
pembentukan sel kelamin. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas tentang spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Walaupun nanti ada oogenesis, tapi pada pertemuan berikutnya yaitu proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Ingat, proses pembentukan sperma terjadi di testis di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis terjadi secara bertahap. Yang pertama, sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid akan melakukan pembelahan mitosis yang membentuk spermatosit primer bersifat diploid juga atau 2N. Kemudian spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid terbentuk 2 sel anakan. Berikutnya melakukan pembelahan lagi secara meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N yang membentuk 4 sel anakan. Spermatid tadi akan berdiferensiasi atau pematangan membentuk spermatozoa atau sel sperma yang bersifat haploid. Nah, Ananda sekalian, demikianlah pembahasan tentang organ reproduksi laki-laki dan spermatogenesis. Mudah-mudahan Ananda paham dengan penjelasan materi tadi. Berikutnya, silakan Ananda mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, isilah tabel di bawah ini dengan nama dan fungsi organ pada laki-laki. Yang kedua, lengkapi skema proses spermatogenesis berikut ini. Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi dan dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.